Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kelihatannya semua sehat. Berarti kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dengan membaca hamdalah. Kemudian kita cinta kepada Rasulullah Muhammad dengan memperbanyak salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, nanti sebelum kita ke materi, Bapak akan mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Ya. Kelas Al-Fatihah, tolong dipimpin untuk berdoa bersama. Ya, silakan. Ya, terima kasih sudah berdoa. Kemudian nanti Bapak akan melihat dan mengabsen kalian. Pagi hari ini tentunya anak-anak semangat ya. Kita lihat kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir atau ada semuanya? Bagaimana? Alhamdulillah ada semuanya. Ada yang sakit? Tidak ada. Baik. Semoga dengan kehadiran kalian semuanya di sini akan menyemangati kita. Tentu untuk kita lebih fokus dan konsentrasi, coba Bapak ingin mengajak kalian, anak-anak silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Baik, kita akan coba menyemangati diri kita. Ingat, salam semangat, hahaha, huhuhuhu, asik-asik, yes, yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak. Alhamdulillah anak, pada hari ini kita dapat berada di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Namun hari ini kita akan berbeda dengan aspek yang lain dari pertemuan itu. Kita akan belajar membahas tentang aspek akidah. Ada beberapa submateri nanti tentang keimanan kepada Allah dalam kaitan dengan mahabbah. Nanti submateri yang pertama adalah mahabbah. Apa mahabbah anak? Baik, terima kasih, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf. Apa khauf? Oh ya, takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah bukan berarti hamba itu menjauhkan diri kepada Allah, tetapi justru dengan takut kita semakin mendekati Allah. Ketiga, roja, yaitu berharap sekali kepada Allah. Hanya Allah yang akan menolong dan memberikan yang kita mohonkan. Yang keempat, tawakal. Apa tawakal? Berserah diri kepada Allah. Anak-anak, materi kita nanti akan kita coba kupas. Namun sebelum kalian nanti aktif dalam ruang diskusi, nanti kita pun tempat kelompok, Bapak akan menyampaikan materi ini. Namun perlu diketahui anak-anak, sebelum ke materi Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Tolong dilihat di layar. Tujuan setelah kita mempelajari materi ini, nanti beserta didik, siswa, anak-anak dapat menjelaskan cabang iman. Yang pertama adalah apa mahabbah, kedua apa khauf, ketiga roja, dan terakhir adalah tawakal kepada Allah. Yang kedua, nanti diharapkan siswa mampu menganalisis cabang iman, mahabbah, khauf, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung ke pengertian. Baik anak-anak, tolong diperhatikan.
Mahabbah tadi dikatakan cinta kepada Allah. Kita lihat apa pengertian secara istilah. Menurut istilah, pengertian mahabbah adalah cinta kepada Allah, berarti siap untuk menjadi hambanya serta sering menyebut asma Allah. Bisa selalu berzikir. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah, kemudian mematuhi segala perintahnya yang wajib kita jalankan. Larangan Allah kita takut, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kemudian cara cinta kepada Allah agar kita mencintai Allah, tolong perhatikan ya, Fadil, semuanya perhatikan. Yang pertama, agar kita sangat cinta kepada Allah, tentu dengan lisan kita memperbanyak memuji dan berzikir kepada Allah. Ya, kalau bisa kapanpun, ya, di rumah, di musola, di masjid, atau di tempat-tempat yang bersih, tempat yang suci. Kedua, selalu husnudzon kepada Allah. Ya, apa yang Allah berikan kita bersikap positive thinking. Ya. Ketiga, meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah. Syariat yang Allah berikan kepada kita ambil positifnya, berarti ada kebaikannya. Ketika kita disuruh sholat, berarti ada gerakan-gerakan agar tubuh kita ini menjadi sehat. Ketika kita disuruh berwudu, bersuci, di dalamnya ada nilai-nilai kesehatan agar badan kita segar, sehat. Kemudian selalu takut berpaling, dan maksudnya kita takut akan siksanya Allah, dan kita membutuhkan Allah sebagai penolong kita. Kemudian senang melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib, sunnah, kita memperbanyak. Disitulah ketika ibadah kita akan ingat dan dekat kepada Allah. Memang sejatinya kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah ini memang untuk selalu beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah, menyembahnya. Jadi semua aktivitas kita, perbuatan kita dari bangun pagi sampai nanti malam tidur, itu sebaiknya perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan itu semata-mata niat karena Allah. Ya, menolong sesama itu juga harus diniati karena Allah. Baik, kita lanjut. Kita coba melihat ada tingkatan cinta kepada Allah. Nah ini, nggak semua manusia itu memiliki kesamaan dalam mencintai Allah. Yang pertama, lihat tingkatan mahabbah orang biasa, orang-orang yang belum begitu memahami dan menguasai hukum Islam. Kedua, mahabbah orang siddiq, dan yang ketiga mahabbah orang-orang arif. Yang orang-orang arif biasanya orang-orang yang memang tingkatan makamnya tinggi. Ada Rasul, Nabi, para sahabat Nabi, bahkan orang-orang soleh, cintanya luar biasa kepada Allah. Lanjut, mahabbah kepada Allah. Tentu ketika kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu diantara salah satu kita cinta kepada Allah. Apa manfaatnya jika kita cinta kepada Allah? Yang pertama, kita dicintai oleh Allah. Kedua,
kedua akan berjumpa kepada Allah. Insya Allah ketika orang-orang yang mukmin nanti masuk ke surganya Allah, Allah akan memperlihatkan wajahnya Allah yang maha sempurna. Disitulah kenikmatan pertama dan kenikmatan luar biasa yang tidak ada yang mengalahkan nikmat itu. Tentu kita bertemu dengan Allah, insya Allah. Ketiga, memperoleh manisnya iman. Bagaimana untuk mengeksplorasi materi kita sesuai dengan kesepakatan tadi Bapak akan membentuk 4 kelompok ya. Nanti ada submaterinya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 yang tiap kelompok berbeda submaterinya. Bapak minta ya nanti kelompok 1 dari paling ujung berhitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti otomatis hitungan 1 berkumpul menjadi 1 kelompok 1. Sama dengan kelompok 2, 3, 4. Hitungan 4 nanti kelompok 4. Siap? Oke, kalau siap, Bapak minta silakan berhitung ujung sana. Ya, 1. Ya, yang sana. Alhamdulillah. Cukup? Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit ya untuk membahas tiap-tiap kelompok. Ingat yang Bapak berikan sub materinya berbeda. Tolong perhatikan kelompok 1 tadi materinya apa? Mahabbah. Oke. Kelompok 2 apa lagi kelompok 2? Khauf, takut ya. Kelompok 3 roja, itu kelompok 4 tawakal kepada Allah. Tolong dibahas tiap-tiap submateri itu dan kalian boleh mendebat ya, mempertahankan argumentasi tentang yang kalian sepakati. Tentu tiap kelompok itu punya pertanyaan pada kelompok lain. Nanti silakan ditanya, boleh bertanya. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah waktu cukup ya diskusi. Silakan nanti tiap kelompok bisa presentasi ke muka dan kelompok yang lain boleh bertanya, boleh mengajukan ketidaksepakatan, boleh mendebat, dan kelompok yang presentasi mempertahankan apa yang menjadi kesepakatan. Oke, silakan kelompok 1. Alhamdulillah sudah tiap kelompok sudah presentasi menyampaikan kesepakatan kelompoknya. Baik anak-anak, kita hampir sampai di ujung pertemuan kita. Sebelum kita simpulkan, ada anak yang mau bertanya, silakan. Fadil, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, khauf. Kenapa kita takut kepada Allah? Dan apa manfaatnya? Baik. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena kita takut akan siksa dari Allah. Tentu yang Allah perintahkan itu mengandung perintah dan larangan. Ketika larangan, Allah akan memberikan siksa. Takutlah kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Apa manfaatnya? Tentu dengan takut kepada Allah, kita akan semakin dekat kepada Allah, akan mendekati Allah, karena hanya Allah lah yang layak kita sembah, dan kita tidak akan berbuat dosa dan salah kepada Allah. Bagaimana kita simpulkan pertemuan kita hari ini tentang submateri mahabbah tadi dikatakan cinta, kemudian takut, roja, berharap, tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melakukan upaya yang maksimal. Demikian pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan mengucapkan dalam alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.